Media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya video lawas Putri Delina yang mengungkap sebuah fakta baru. Dalam video tersebut, Putri menyebutkan bahwa sang ayah takut padanya. Apa maksud pernyataan Putri tersebut? Lantas, apa yang membuat Sule seolah bertekuk lutut dengan anak keduanya itu? Apakah selama ini Putri adalah sosok penentu di balik kedekatan Sule dengan para wanita yang akan menjadi calon ibu sambung bagi anak-anaknya? Seperti apa pula tanggapan psikolog melihat sikap Putri yang dominan dalam keluarga Sule itu hingga menganalisa kondisi Putri Delina terkait luka masa lalu orang tuanya yang bercerai dan seolah susah menerima pasangan baru dari Sule. Di balik isu keretakan rumah tangga hingga polemik rumah tangganya pun ramai menjadi perbincangan publik. Kabar bahagia justru menyambangi Natalie Holster, di mana dirinya mendadak mendapat hadiah umroh gratis dari Ustadz Kashifir. Lantas, seperti apa Natalie yang menyambut baik hal itu hingga dirinya pun merasa bersyukur atas hadiah tak terduga yang juga impiannya setelah menjadi mu'alaf. Dan seperti apa pula di tengah itikat baik sang Ustadz, netizen justru menjodoh-jodohkan Natalie Holster dengan Ustadz Kashifir. Lantas, apa jawaban Natalie atas keinginan netizen tersebut? Di tengah konfliknya dengan sang suami, belum lama ini Natalie menantang Sule untuk bertemu langsung dengan sang anak, bukan sekedar hanya lewat video call saja. Dan seperti apa pula Natalie yang diambang perceraian mengaku akan fokus mengurus adik-adiknya yang masih butuh banyak bimbingan darinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing perhara rumah tangga komedian Anty Sutisna alias Sule dengan Natalie Holster memang belum menemui titik temu hingga media sosial pun kembali dihebohkan dengan viralnya video lawas Putri Delina yang mengungkap sebuah fakta baru. Dalam video yang kini viral, terlihat Putri Delina mengungkapkan fakta mengejutkan soal sang ayah saat hadir di podcast bersama Azriel Hermansyah. Dalam pernyataannya itu, Putri mengaku bahwa sang ayah paling takut padanya. Apalagi jika membahas tentang masalah kedekatan Sule dengan wanita. Benarkah mengingat Sule yang seolah pasrah atas minggatnya Natalie hingga terima gugatan cerai dari istrinya itu, lantaran Sule selama ini takut kepada Putri Delina anak perempuannya yang juga sempat berkonflik dengan Natalie Holster. Lantas, apa yang membuat Sule seolah bertekuk lutut dengan anak keduanya itu? Apakah selama ini Putri adalah sosok penentu di balik kedekatan Sule dengan para wanita yang akan menjadi calon ibu sambung bagi anak-anaknya? Tuh paling takut sama Putri kan, apalagi pembahasannya seperti ini kan. Putri tuh taunya dari Ferdi, keceplosan lah, kemarin ketemu sama ini katanya. Hah? Siapa? Tapi juga perlu dua belah pihak untuk saling membuka diri. Jadi apa sambung pun, ibu sambung, bapak sambung, itu nggak semudah yang kita pikirkan. Karena
kita nggak tahu nih tentang harapan-harapan dari harapan dari kayak misalnya ini anak harapannya apa ya, karena anaknya kan juga banyak, keinginannya apa ya, ini kita nggak tahu karena apa, mereka punya kehidupan masing-masing kan tadinya. Begitu ibu Mas Sambung masuk, nggak ada yang ngajarin ibu bagaimana harapan anak itu, keinginan anak itu seperti apa. Nah dia ibu sambung, bapak sambung ini yang harus banyak mencari informasi. Bapak yang bukan sambung atau ibu yang bukan sambung, ibu dan bapak anak-anak itu sendiri, itu harus jadi jembatan untuk mempermudah informasi itu jalan. Jadi tidak memberikan kesempatan itu dengan cara ya udah kamu cobain jalan sendiri. Sulit bagi mereka juga memahaminya kalau tidak dibuka informasinya. Harus melakukan ini kepada anak-anak saya, melarang, memberikan ini pujian, kadang-kadang harus ini, kadang-kadang harus ini. Nah itu semua dilakukan oleh ibu atau bapak aslinya pastinya. Tetapi pada waktu jadi ibu sambung, kadang-kadang yang sama hal yang dilarang jadi jatuhnya berbeda ke anak-anak. Nah jadi ini yang kemudian harus dijelaskan bahwa apa yang sampai mana sih ibu sambung, bapak sambung ini boleh mengatakan tidak kepada anak-anaknya atau memberikan satu aturan kepada anak-anaknya. Empatinya ini harusnya jalan antara anak dengan si ibu dengan si anak, juga dengan si bapak. Kalau pada posisi dia, kira-kira apa ya yang dirasakan gitu. Nah orang biasa untuk kemudian melihat dari sudut pandang dianya sendiri, diri sendiri. Saya sedih, saya ini, tapi dia nggak mengempati posisi orang lain. Nah itu harus dijalankan dua arah. Dari pengakuan Putri, Sule paling takut pada anak keduanya itu. Hingga soal urusan asmara, Sule pun suka ngumpet-ngumpet dan Putri pun menjadi anak yang diperkenalkan paling terakhir ketika Sule dekat dengan beberapa wanita. Lantas, bagaimana psikolog menganalisa kondisi Putri Delina yang seolah menjadi sosok penentu ketika Sule tengah mencari jodoh beberapa waktu lalu hingga Putri Delina pun susah menerima pasangan baru ayahnya itu. Kalau aku melihat jadi memang sang anak ini belum bisa menerima gitu, belum bisa menerima kondisi yang sekarang. Artinya gini, ya dia menerima ya bahwa maksudnya kondisi orang tuanya, pernikahan orang tuanya seperti sekarang gitu kan ya. Kemudian pada saat dia harus menerima kondisi orang tuanya bercerai, kemudian dia mendapatkan kenyataan bahwa ibunya menikah kembali kan setelah bercerai gitu kan. Nah ini juga mungkin dia belum bisa rilis di area ini gitu. Dan kemudian di saat yang bersamaan ibu kandungnya meninggal gitu kan, dia kena pukulan lagi nih gitu kan. Terus kemudian ayahnya menikah gitu kan dengan ibu sambung gitu kan. Jadi sebenarnya kalau lihat dari posisi anak ini sebenarnya dia mengalami beberapa kejadian-kejadian yang memukul dirinya, tanda kutip ya, memukul dirinya secara mentalnya, dimana ibaratnya sih Mbak belum sembuh lukanya, udah kena lagi luka baru, terus dia harus bersiap menerima orang yang akan menjadi pengganti ibunya, tanda kutip ya, walaupun ibu kan nggak bisa digantikan ya, tetapi menjadi ibu sambung. Terus saya katakan, walaupun kita punya anak 1, 2, 3, 4 gitu ya, ibu dan ayahnya sama, karakter tiap anak tuh berbeda gitu. Jadi memang ada anak yang mudah sekali beradaptasi, ada anak yang dia tuh bukan yang nggak bisa, tapi butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Figur ibunya kan masih melekat ya di diri dia gitu ya, dan ini sangat wajar. Seumur hidup walaupun ibunya udah meninggal, pasti sosok ibu kandung tuh tidak akan tergantikan gitu. Tetapi kan pertanyaan di sini adalah bagaimana biar anaknya tuh move on gitu, karena kan hidup harus terus berjalan ya, dan hidup itu harus ibaratnya ada masa lalu yang cukup untuk dikenang indah, namun tidak perlu kita bawa ke depan karena khawatirnya nanti ini menghambat langkah ke depannya bagi sang anak gitu. Jadi alangkah baik dan alangkah bijaknya ketika di sini yang harus merangkul ya sang ayah ya, karena kan ayahnya sekarang yang dekat dengan anaknya. Nggak ada kurang komunikasi sih, aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda, udah gitu aja. Komunikasi dengan Putri, khususnya di Putri ya, di Putri seperti apa sih? Baik-baik aja. Dari dulu selalu ngomong minta maaf kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar, selalu itu. Setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf, Bunda masih banyak belajar. Intinya itu, tolong dimengerti gitu. Karena
Memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya, jadi iya. Lantas seperti apa di tengah konfliknya bersama Sule, Natalie pun justru mendapat kado istimewa dan tidak terduga dari Ustadz Kashifir, yaitu berangkat umroh gratis hingga netizen pun menjodoh-jodohkannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, baru-baru ini media sosial tengah dihebohkan dengan apa yang dilakukan Ustadz Kashifir kepada istri Sule, Natalie Hosjer. Ya, di tengah Sule dan Natalie yang tengah berpolemik, tiba-tiba saja Ustadz Kashifir menjadi perbincangan warganet usai memberikan Natalie Hosjer umroh gratis. Benar saja, di tengah Natalie yang juga hadir di acara ulang tahun Rizky Bilar, mendadak dirinya mendapatkan hadiah istimewa berupa umroh gratis dari Ustadz Kashifir. Ketika sang Ustadz menyapa Natalie dan bercengkrama dengan Baby Azam. Atas hadiah istimewa itu, Natalie pun tampak hampir menangis lantaran dirinya tidak menyangka akan berangkat umroh, mengingat dirinya tengah belajar ilmu agama Islam sejak dirinya menjadi mu'alaf. Seolah menyambut baik hal tersebut, Natalie pun berbagi kebahagiaannya itu dengan para penggemarnya seperti saat live lewat media sosialnya itu. Travel umroh, saya punya travel umroh haji. Ya udah, umroh gratis. Saya berangkatin umroh gratis. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya punya umroh. Iya, Masya Allah. Tiba-tiba aja itu ceritanya tuh, tiba-tiba aja kayak itu baru mau pamit pulang, terus tiba-tiba ketemu Ustadz. Kayak aku tadinya mau minta doain Azam gitu, terus tiba-tiba aja nanya mau ini nggak, mau umroh nggak, langsung kayak senang banget, tapi senang nggak boleh berlebihan. Tadi kata dokter sih boleh ikut umroh, jadi aku pasti ajak sih. Tawaf juga bisa pakai skuter. Oh bisa ya kalau bayi. Masya Allah, senang banget. Katanya Pak Ustadz sih April katanya. Alhamdulillah istiqomah, setiap kali saya telepon saya bilang, Neng kalau lagi galau sholat Neng. Dia bilang iya Kak, aku sholat, aku minta tolong sama Allah. Namun di tengah Natalie yang bahagia mendapat umroh gratis tersebut, alih-alih netizen justru menjodoh-jodohkan Natalie dengan Ustadz Kashifir yang berwajah ganteng itu. Hingga membuat Natalie pun buru-buru menjawab permintaan warganet. Ya, lewat live di media sosialnya, wanita blasteran Indo-Belanda ini pun mengingatkan para netizen agar jangan menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang Ustadz. Mengingat Ustadz Kashifir sudah menikah dan istrinya pun adalah sahabat dekat dengan Natalie. Jangan jodoh-jodohin, itu Pak Ustadz udah punya istri. Aku deket sama istrinya. Sekarang tuh lagi rame pada jodoh-jodohin. Apa sih? Untuk kedepannya kan kita nggak tahu, ya kan, keinginan dia mau seperti apa kan dari dia, ya kan, gitu. Saya hanya sebagai imam hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu. Belum
Belum lama ini, Natalie sempat menantang Sule untuk bertemu langsung Baby Atzam yang tengah sakit. Lantas seperti apa kondisi Baby Atzam saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Baru-baru ini beredar juga sebuah video di jagat maya yang memperlihatkan Sule yang merekam dirinya saat melakukan panggilan video dengan anak bontotnya Baby Atzam. Mengingat saat itu Baby Atzam tengah sakit, Sule pun terlihat sangat sedih seperti yang ia ungkap dalam video singkatnya tersebut. Bak gayung bersambut, video itu pun lantas diunggah kembali oleh Natalie Hosjer hingga Natalie pun menuliskan caption yang meminta Sule untuk menemui putranya itu. Makanya ketemu dong, sini samperin, jangan visi terus. Azamnya juga kangen tahu. Kan Azamnya juga lagi sakit. Jadi datang dong ke sini. Siapa tahu Azam sembuh ketemu bapaknya, ujar Natalie dalam unggahannya. Mengingat Baby Atzam yang dikabarkan tengah sakit, lantas seperti apa pula kondisi terkini dari Baby Atzam sendiri? Ya doain, makasih ya doanya. Sembuh kok Azam, sekarang cuma tinggal panas dikit aja. Azam di tempat tantenya. Tantenya mau lihat soalnya kan Azam lagi badannya panas, tapi kalau di dokter tuh kemarin kan diambil pupinya terus dicek lab nggak apa-apa, nggak ada bakteri apa-apa. Tapi kalau kata orang dulu katanya itu kalau sakit gitu mau gede, soalnya pas lagi sakit itu, lagi panas itu tiba-tiba jadi bawel gitu, jadi udah bisa, biasanya kan ngomongnya mama, terus sekarang udah nggak tahu deh, udah kayak ngomong bahasa bayi aja, udah gitu. Jadi banyak udah mulai cerewet, kayaknya mau numbuh gigi juga, soalnya itu suka mamam gitu, jadi kayak mainin giginya mainin gusinya pakai lidah, terus apa aja digigit, tangan digigit, apa aja dimakan. Ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi, ya saya memaklumi lah. Natalie itu orangnya nggak pernah cerita-cerita, pokoknya tiba-tiba tuh jeder gitu ya. Cuman setelah kejadian itu kita pasti ngobrol, kan sebagai tantenya apa yang bisa gue bantu, bener nggak? Ya kan, tapi bagaimanapun gue tutup orang luar. Gue mau nasehatin A sampai Z sampai balik lagi ke A, semua kan keputusan di Natalie dan Kang Sule. Jadi gue sebagai orang luar, gue hanya memberikan nasihat yang terbaik, dan yang selalu gue bilang adalah ingat anak. Tapi kan semua balik lagi mereka yang menjalankan keluarga. Menikah dengan duda 4 anak nampaknya bukan hal mudah bagi Natalie untuk menjadi sosok istri sekaligus ibu sambung dari 4 anak Sule, buah hati dari pernikahan Sule sebelumnya. Natalie pun sempat berujar bahwa ia masih harus terus belajar menjadi sosok seorang ibu agar dicintai putra-putri sambungnya itu. Sementara Putri Delina, anak kedua Sule, tak jarang disentil warganet dengan tudingan belum berdamai dengan kondisi masa lalu, hingga akhirnya Natalie menggugat cerai Sule. Pengakuannya merasa kesepian yang penuh air mata justru diduga menjadi awal pemicu kembali retaknya hubungan Putri dengan Natalie yang berakhir dengan gugatan cerai Natalie kepada Sule. Kini, setelah Natalie memilih keluar dari rumah hingga menunggu sidang perceraiannya yang akan digelar pada Rabu 20 Juli esok, Natalie pun memilih untuk sibuk menjalani berbagai pekerjaan demi fokus mengurus adik-adiknya yang masih butuh banyak bimbingan dari dirinya. Kalau Jordi udah kerja, Jordi itu tinggal sama papahnya, ya
Eyang Kakung. Terus kalau Tasya Uti, kalau Tasya sama Putri itu tinggal sama aku. Kalau Putri itu masih, Nadia Putri itu baru masuk kuliah. Masya Allah, akhirnya aku bisa kuliahin. Gak nyangka aku bisa kuliahin dan bisa sekolahin adik-adik aku. Karena pendidikan itu nomor 1. Terus kalau Tasya itu dia baru mau masuk SMA. Nanti mau kerja, cari uang. Kerja, mau semangat lagi, mau pokoknya semangat lagi. Kayak aku tuh kayak lahir kembali lagi gitu. Kayak sebelum menikah kan emang kerja terus. Buat kalian semua terima kasih yang udah support. Supportnya ke Natali dan Sule lah, sama ya, juga anak-anaknya. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semuanya hanya bisa terlaksana baik apabila Tuhan turut serta. Jadi dekat-dekatlah sama Tuhan supaya apapun keputusannya nanti itu yang terbaik untuk semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.